Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama lagi kembali beribadah dalam ibadah rumah tangga yang setiap minggunya kita laksanakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, kita akan memulai ibadah kita. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini dengan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 125 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekelilingnya umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan Mazmur dari nomor 150, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, jadilah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26. Kita lakukan bait yang pertama, mampirlah dengar doaku. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Karena itu sebelum kita membuka dan membaca serta merenungkannya, mari kita minta pertolongan di dalam Tuhan, dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di malam yang indah ini, sejenak Tuhan mempertemukan kami lagi dalam keluarga kami.
kami akan bersekutu kepadamu Tuhan melalui ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama akan membuka, membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Sebelum kami membuka, membaca dan merenungkan kebenaran-Mu, biarlah Tuhan mengurapi kami supaya setiap apa yang kami baca, bahkan apa yang kami dengarkan, kami boleh memahaminya dan kami boleh dimampukan untuk melakukannya. Ya Tuhan, semua keluarga-keluarga yang mendengarkan kebenaran-Mu ini, biarlah semuanya mereka boleh diberkati dan boleh dimampukan untuk melakukan kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini dalam ibadah keluarga terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tuhan tempat perlindungan. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Sedemikian jauh pembacaan kita. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa berbahagialah setiap kita yang setia membaca kebenaran firman Tuhan. Terlebih-lebih lagi ketika kita setia dan mampu untuk melakukannya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, tema renungan kita pada malam hari ini adalah orang benar vs orang fasik. Orang benar melawan orang fasik. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita mendengar pertanyaan, siapakah orang fasik itu dan siapakah orang benar itu? Bapak Ibu saudara-saudara, orang fasik itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau mengaku percaya tetapi tidak melakukan firman-Nya, tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan bahkan hidupnya dipenuhi dengan dosa. Dan ia senang sekali melakukan kejahatan. Itu adalah orang fasik. Sedangkan orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan hidupnya selalu mentaati apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan tentunya orang benar itu pastinya akan menjauhi yang namanya kejahatan. Kalau kita membaca pembacaan kita, jelas sekali pada ayat yang keempat sampai pada ayat yang ketujuh. Pembacaan kita pada malam hari ini. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Karena itu pada malam hari ini kita berbicara tentang orang benar. Tentu kalau kita berbicara tentang orang benar, pastinya orang benar itu dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan. Kalau hari Minggu beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang hikmat dan hikmat melawan kebodohan. Nah, malam hari ini kita berbicara orang benar melawan orang fasik. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang benar itu atau orang yang berhikmat itu adalah orang yang melakukan segala kebaikan Tuhan. Orang yang melakukan segala kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam dirinya. Sehingga kalau kita melihat orang benar itu apa yang ada di dalam hatinya tentunya akan terpancar dari raut wajahnya serta tindakannya. Ya. Karena apa yang ada dalam hati kita itu menentukan apa yang ada dalam pikiran kita. Serta apa yang ada dalam pikiran kita menentukan apa yang akan kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang-orang benar itu tentunya ia mau diperbaharui oleh Roh. Ia mau diatur, ia mau dituntun dalam hidupnya. Berbeda dengan orang fasik. Orang fasik selalu menganggap dirinya baik, selalu menganggap dirinya benar. Seperti pembacaan tema kita di hari Minggu yang lalu. Orang bodoh, orang berhikmat melawan orang bodoh. Orang fasik tergolong dengan orang bodoh. Bagaimana ia tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Ia berkeras dengan apa yang dia pahami. Sekalipun yang dia pahami itu salah. Tetapi dia berkeras dengan apa yang menurut dia itu benar. Itu adalah orang fasik. Saudara-saudaraku. Sehingga pada malam hari ini kitab Mazmur dengan jelas mengingatkan kita bahwa Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus. Tuhan bertakhta di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudara-saudaraku, ketika kita ada tergolong dalam orang-orang yang benar, maka tentunya kita pun juga ada masuk di dalam orang yang penuh hikmat dari Tuhan. Sehingga ketika kita adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang benar, maka tentu tidak ada lagi yang namanya kekerasan, tidak ada lagi yang namanya kebencian. Beda dengan orang bodoh dan orang fasik. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Namun kadangkala orang berkata, bagaimana kita mau tahu bahwa apakah orang itu orang benar atau orang itu adalah orang fasik? Saudara-saudara, gampang saja kita mengetahui kalau orang itu adalah orang benar dan orang itu adalah orang fasik. Kita bisa melihat dari cara dia bertutur kata, dari cara dia bertindak, kita sudah tahu bahwa orang itu adalah orang benar. Tentu kalau orang benar, apa yang ada dalam hatinya, semua adalah hal-hal yang positif. Dan akan tersimpan dalam pemikirannya, lalu kemudian ia lakukan. Namun sebaliknya kalau orang-orang fasik, apa yang ada dalam hatinya selalu yang bersifat negatif. Selalu hal-hal yang buruk. Sehingga apa yang ada dalam hatinya
tersimpan di dalam pemikirannya, lalu kemudian ia lakukan dalam tindakannya. Dan bisa kelihatan dari cara ia bertutur kata, dari cara ia bertindak, kita sudah tahu apakah dia itu adalah orang yang benar atau orang yang fasik. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita semua yang ada di rumah, setuju kita kalau saya mengatakan bahwa hati itu tidak bisa dibohongi. Hati itu tidak bisa direkayasa. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang keluar dari mulut kita, itu semua berasal dari hati. Kalau hati kita selalu berprasangka negatif, pasti selalu yang keluar, selalu yang kita lakukan hal-hal yang negatif. Namun kalau hati kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang positif, maka apa yang kita lakukan selalu bersifat positif atau yang baik. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya salah satu orang yang tidak setuju jika ada orang yang berkata bahwa mulutku jitu yang kasar, padahal sebenarnya hatiku itu baik. Mulutku jitu yang selalu berkata-kata tidak baik, padahal sebenarnya hatiku itu baik. Saya tidak tahu kalau kita sepakat. Saya tidak setuju dengan hal itu. Ya, mulut yang selalu kita keluarkan dari mulut kita itu kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata fitnah. Lalu kita mengatakan bahwa mulutku jitu, hatiku itu baik, hatiku itu benar. Saya tidak setuju dengan demikian. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa apa yang ada di dalam hati kita menentukan pikiran kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita menentukan tindakan kita. Tidak mungkin apa yang keluar dari mulut kita ini baik kalau dalam hati kita ini jahat. Pun juga sebaliknya. Tidak mungkin dalam hati kita ini baik baru yang keluar itu jahat. Tidak mungkin. Hati, pikiran dan tindakan selalu berjalan dengan selaras. Karena itu hati tidak akan pernah bisa dibohongi. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita pernah mendengar kata-kata yang seperti saya katakan, mulutku jitu yang kasar, sebenarnya hatiku tidak. Saya adalah orang yang tidak setuju dan tidak sepakat dengan hal demikian. Karena itu malam hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus yang ada di rumah kita masing-masing. Marilah, kalau kita mau dikatakan orang yang tergolong sebagai orang benar, marilah kita mau selaraskan hati kita, pikiran kita, tindakan kita dengan hal-hal yang baik. Kita berusaha melakukan hal-hal yang baik. Sekalipun mungkin kadangkala sengaja atau tidak sengaja kita kadangkala melakukan hal-hal yang tidak baik. Namun kita terus berusaha dan berusaha mau melakukan hal yang benar. Kita semua anak-anak Tuhan yang beribadah pada malam hari ini. Kalau mungkin selama ini kita belum bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, belum bisa mengeluarkan kata-kata yang memberkati orang, malam hari ini kita mau berkomitmen bahwa saya mau berjanji, saya mau mengeluarkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, supaya saya tergolong dalam orang benar, bukan tergolong dalam orang fasik. Terpujilah Kristus, sumber berkat itu. Amin. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, saat ini kita akan meresponi pembacaan dan perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur nomor 119. Kita lakukan bait pertama dan baitnya yang ke-6.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, malam hari ini kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan syukur kita. Sambil kita mempersiapkan keluarga-keluarga Tuhan mempersiapkan persembahan kita masing-masing. Kita akan dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 96 ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil keluarga-keluarga Tuhan di rumah memberikan persembahan untuk Tuhan, mari kita mengiringinya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 298. Kita lakukan bait pertama dan baitnya yang ketiga, selama bumi didiami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan berdoa syukur pada malam hari ini. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sementara sakit, dan juga kita akan berdoa untuk persembahan kita pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga. Di malam yang indah ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami sujud tersungkur di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sedang Kau perdengarkan bagi kami pada malam hari ini. Kami bersama-sama boleh dikuatkan oleh kebenaran-Mu. Kami boleh bersama-sama diingatkan oleh kebenaran-Mu. Mari Tuhan, jadikanlah kami sebagai orang-orang benar, bukan orang-orang fasik. Karena kami percaya dan kami imani bahwa Tuhan akan menyanggupkan kami, memampukan kami untuk melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, untuk kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, di malam yang indah ini Tuhan kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang malam hari ini mengikuti ibadah. Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, suami-suami kami, istri-istri kami Tuhan, cucu-cucu kami. Tuhan, peliharakan dan jagai kami terus, pagari kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami senantiasa dijagai, diberkati oleh Tuhan, sehingga sakit penyakit apapun jauh dari kami. Teristimewa ya Tuhan, COVID-19 yang sementara mengintai kami. Kami percaya dan kami mengimani keluarga kami terus diberkati, terus dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kami semua jauh dari paparan COVID-19. Terima kasih Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan, khususnya jemaat PAUK Wondula. Kami yang saat ini sementara dalam kelemahan tubuh, karena sakit yang kami alami, kami derita. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan kami. Setiap makanan, minuman, obat-obatan, pendampingan keluarga,
dan juga tangan-tangan para medis dan dokter. Biarlah semuanya itu menjadi saluran kesembuhan, supaya kami boleh kuat kembali, boleh sehat kembali, mengemban tugas pekerjaan dan pelayanan kami dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga. Engkau terus memberkati apa yang menjadi kerinduan pergumulan kami, apa yang menjadi harapan-harapan kami. Tuhan senantiasa memberkatinya. Terima kasih Bapa yang baik, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini kami terus berdoa untuk semua hamba-hambamu ya Bapa, yang terus melakukan pekerjaan di luar rumah. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati dan melindungi keluarga-keluarga kami, supaya semua kami boleh sehat dan boleh kuat. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk hamba-hambamu, ketiga hamba Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di jemaat kami, jemaat Poku Ondula. Terus Engkau senantiasa memberkati ketiga hambamu, para pendeta, Bapak dan Ibu pendeta. Engkau memberkati setiap pelayanan keluarga mereka. Dan saat ini mereka sementara dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati, urapi mereka ya Bapa, supaya setiap obat-obatan, setiap pendampingan keluarga dan jemaat, biarlah semuanya itu menjadi saluran berkat-Mu. Mereka ketiga hambamu ini boleh sehat kembali dan boleh melayani Tuhan kembali seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Penatua dan Ibu Penatua serta para Ibu Diaken dan Bapak Diaken. Tuhan Engkau berkati semua mereka, peliharakan semua mereka dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka pun juga dalam pelayanan mereka. Biarlah senantiasa kami boleh mengemban tugas yang mulia ini dengan baik. Bersama-sama dengan para diaken dan para penatua, kami boleh bergandengan tangan melayani Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Dengan kehadiran kami boleh banyak memberkati orang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memberikan yang terbaik pada malam hari ini melalui persembahan syukur di setiap keluarga-keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami sudah berikan ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami bawa dan kami alaskan doa ini. Bukan dengan nama lain, tetapi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah dan telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Karena itu kita akan menyanyi lagu penutup. Jemaat Tuhan saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat nomor 251. Kita lakukan bait pertama dan baitnya yang keempat. Maju berjuanglah terus. Hingga
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nats pengutusan dalam ibadah pada malam hari ini terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus dan suci itu, akan tinggal diam dalam kehidupan keluarga kita, mulai saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, jaga imun supaya kita tetap sehat dan kuat. Terpujilah Kristus senantiasa. Amin.